Nah, berikut ini Bapak Ibu kita akan langsung saja ke pemateri yang kedua, akan dibawakan oleh Profesor Dr. Roles N. Palilingan, MS, dan bagaimana mungkin ini lebih hal-hal yang disampaikan filosofis tetapi juga praktis. Apa yang dia sampaikan nanti dan kemudian bagaimana itu diterapkan di dalam mendaratkan apa yang disampaikan oleh Bung Aldrin tadi ke dalam pelayanan kita. Sesudah itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi semua pertanyaan harus lewat chatting supaya waktu kita efektif dan pada akhirnya kita bisa memaksimalkan waktu kita. Saya mau share screen dulu sebentar. Ini Pak Roles Palilingan, dia guru besar dari Universitas Negeri Manado. Sebenarnya dalam pelayanan dia sudah dari SMA, kemudian mahasiswa ikut terlibat dalam pelayanan, tetapi kali ini dia mengambil tanggung jawab menjadi koordinator Leader Impact untuk Sulawesi Utara dengan berupaya mencapai sekitar 15 kota di sana. Nah, juga dia sebagai tim fasilitator Leader Impact untuk LPMI. Kepada Prof. Roles kami persilakan. Roles. Tunggu saya. Prof. Roles, bisa? Halo? Oke. Ya, tadi masih mute tadi. Oke. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita mendapat kesempatan yang begitu indah. Kita yang tergabung di persekutuan gereja-gereja dan lembaga Injil Indonesia. Karena kita juga berkesempatan indah untuk mendengarkan penyampaian dari yang saya hormati Pak Insinyur Aldrin Purnomo yang memang memiliki keahlian dalam bidang teknologi digital, sehingga kita semua sudah dibukakan wawasan kita tentang pentingnya kita nanti mempersiapkan diri memasuki era digital ini, memasuki penerapan revolusi industri 4.0. Kalau tadi Pak Aldrin sudah menyampaikan begitu lengkap ya materi yang membukakan wawasan kita, maka hari ini saya saya lebih bersifat praktis ya, yang diangkat dari pengalaman saya sendiri dalam dunia digital. Nah, karena itu kalau sebentar saya menyampaikan materi ini, ada mungkin istilah-istilah yang kurang pas bagi mereka yang berlatar belakang IT atau ilmu yang berkaitan dengan teknologi digital ini. Ya, saya mohon maaf dan bisa diperbaiki. Tapi sekali lagi, fokus saya adalah penerapan secara praktis, sehingga saya mengharapkan bahwa dari materi yang singkat ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan kepada Bapak Ibu di gereja dan di lembaga maupun pribadi untuk mulai mengubah mindset kita menuju ke dunia digital. Oke, saya akan share. Ya, sebentar, Ibu. Ya, bisa dilihat share screen saya. Bisa ya, Bapak Ibu?
Bisa. Oke. Bisa. Oke, Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa materi saya berjudul website, ya maaf ada kesalahan ketik ini, website sebagai rumah digital dalam pelayanan gereja dan lembaga di era revolusi industri 4.0. Oke, ya kita melihat dulu pendapat dari ahli. Ya, pada tahun 2014 pertama kali Kanselir Jerman Angela Merkel mengemukakan bahwa revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Walaupun Angela Merkel menyebut industri dalam pengertian industri secara umum, tapi menurut saya gereja dan lembaga penginjilan juga dapat dipandang sebagai industri. Oleh karena gereja dan lembaga sebetulnya menghasilkan manusia-manusia yang beriman, yang memiliki akhlak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam konteks ini kita juga bisa memandang sebagai industri. Kemudian menurut Self-Terndal pada tahun 2015, pengertian revolusi industri menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yakni lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Sehingga revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time, kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Aldin tadi, cyber physical system, guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Ya, penerapan revolusi industri 4.0 ditandai dengan kecepatan pemrosesan data dan ketersediaan informasi. Sementara tujuan dari program revolusi industri 4.0 sendiri adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030. Sebab program ini bisa meningkatkan produksi hingga ekspor. Oleh karena itu, dalam websitenya Kemenko Info ya, disebutkan bahwa dalam konteks sebagaimana dikemukakan di atas, ya tentu dari pendapat yang saya kutip tadi dari dua orang pakar ya, dalam konteks itu maka gereja maupun lembaga pelayanan harus juga beradaptasi terhadap penerapan industri 4.0 tersebut. Kemudian saya juga mengutip dari situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, dikemukakan bahwa kunci untuk revolusi industri 4.0 adalah sekolah coding. Secara paralel, kemajuan perkembangan subsektor aplikasi dan pengembangan permainan juga dipicu semakin banyaknya kemunculan sekolah coding di Indonesia. Ya, sekolah coding berkaitan dengan kemampuan dalam bahasa pemrograman ya, dalam internet atau dalam software atau aplikasi. Sekolah informal ini bertujuan untuk mempelajari pemrograman untuk pembuatan aplikasi atau website sebagai rumah digital untuk berbagai manfaat. Karena itu saya tadi memberi judul pada materi saya adalah tentang website sebagai rumah digital
dalam pelayanan sebagai gereja, lembaga, maupun secara personal, secara pribadi. Nah, sekolah coding ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dalam digitalisasi. Ya, sebagai sekedar ilustrasi, dari situs ini dikemukakan, guna mendukung 1.000 startup di Indonesia, maka sekurangnya dibutuhkan sekitar 100.000 programmer, berarti orang-orang ahli di bidang IT, khususnya di soal coding, soal pemrograman. Di negara-negara yang tetangga, bahkan kegiatan belajar coding sudah dilakukan di sekolah formal. Misalnya di Singapura, yang mulai menjadikan coding sebagai kurikulum wajib bagi siswa sekolah dasar, ya. Di Indonesia, meski coding belum menjadi mata pelajaran wajib untuk siswa di sekolah, pemerintah sudah mulai menyelenggarakan sekolah coding gratis. Salah satunya adalah sekolah coding L'Académie yang bekerja sama dengan perusahaan Perancis. Keberadaan sekolah coding gratis diharapkan dapat melahirkan banyak SDM berkualitas di Indonesia. Sekolah coding gratis tersebut telah diikuti 150 peserta didik yang akan mengikuti program pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Sekolah coding menjadi kunci sukses revolusi industri. Ya, saya menggarisbawahi ini pernyataan dari situs ini bahwa sekolah coding itu menjadi kunci sukses revolusi industri. Berarti saudara-saudara kita yang memang berlatar belakang pendidikan berkaitan dengan teknologi digital, dari situs Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa revolusi industri 4.0 setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu ada Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Tadi saya mengikuti Pak Insinyur Aldin Purnomo malah menyebutkan ada 9 tadi kalau saya tidak salah. Pilar teknologi utama dalam mendukung penerapan revolusi industri 4.0. Oke. Saya sekali lagi seperti yang saya katakan awal tadi, penyampaian saya sebetulnya lebih bersifat praktis, ya, lebih bersifat praktis, dan tujuan saya adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada Bapak Ibu untuk mulai mengubah mindset kita, sehingga kita betul-betul menyadari tentang pentingnya kemampuan dalam bidang digital, karena itu akan membantu kita dalam pelayanan kita sebagai gereja, lembaga maupun pribadi. Ya, berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh praktis tentang rumah digital berdasarkan pengalaman saya secara pribadi. Ya, di akhir ya, mungkin sekitar bulan Oktober tahun yang lalu, saya diminta oleh Pendeta Joni Tambariki, Pendeta Dr. Joni Tambariki, bersama teman-teman di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, karena saya sudah dibina di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia ini sejak tahun 83 sebagai mahasiswa S1, dulu masih di IKIP Manado. Dan hamba Tuhan yang berjasa dipakai Tuhan membentuk saya melalui lembaga ini, antara lain adalah Pendeta Joni Tambariki. Waktu itu beliau masih sangat muda, tapi sangat energik dalam melayani. Dan Pendeta Dr. Boy Borang. Ya, oke. Pada waktu saya diminta untuk terlibat dalam Leader Impact Sulawesi Utara, sementara kita dalam kondisi masih pandemi COVID-19, itu lagi aktif-aktifnya itu akhir tahun lalu, ya. Lalu saya berpikir, saya sampai konsultasikan dengan istri, apakah saya bisa terlibat untuk waktu itu istri saya sudah sedang sakit, ya. Apakah saya bisa terlibat, dan beliau mengizinkan. Karena itu saya langsung berpikir bagaimana cara saya
menjangkau pemimpin-pemimpin di sektor utama, government, kemudian education, kemudian bisnis, kemudian di bidang media, bidang olahraga, dan seni. Maka saya langsung terpikir bahwa kita harus menggunakan teknologi digital. Dalam hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi yang menjadi tujuan akhir kita dari seminar ini, seminar ini dan seminar selanjutnya nanti sesudah ini, adalah supaya kita dapat mengubah mindset kita ke arah digital. Karena tuntutan sekarang yang harus kita penuhi. Lalu kita harus mampu membuat website bagi gereja, lembaga, ataupun pribadi kita. Nanti saya akan berikan contoh seperti yang saya bilang tadi, berangkat dari pengalaman saya sendiri. Ya, lalu kemudian dapat mengelola website sendiri, dapat mengupdate sendiri. Kemudian pada akhirnya nanti kita mengharapkan bisa membentuk komunitas IT yang dapat membuat penerapan teknologi digital kita di gereja, lembaga, dan pribadi itu bisa berkesinambungan. Oke, saya tunjukkan yang pertama ini, ya. Oh ya, maaf Bapak Ibu, ada sedikit gangguan ini. Saya harus robah, ya, bentar. Oh ya, bisa. Tadi ada sedikit terhenti. Oke. Jadi ini yang saya pikirkan waktu diminta kesediaan, harus membuat sebuah website. Dan melalui website ini, tapi ini platform blog ya, blogger. Melalui blogger ini, maka di dalamnya sudah juga menerapkan beberapa teknologi sebagai produk dari pilar-pilar teknologi utama yang mendukung revolusi industri 4.0 ini. Ya, melalui website inilah, ya, kami tim kerja di Sulut bisa mampu menjangkau. Sekarang kita sudah 3 kabupaten kota yang kita jangkau, dan kita sudah programkan sampai sampai September. Ya, paling tidak akhir bulan September kita sudah dapat menjangkau 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Dalam bulan ini kita akan lakukan itu di 3 kabupaten kota, yaitu Tomohon, Minahasa Utara, dan Bitung. Lalu kemudian berikutnya Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan selanjutnya ke Nusa Utara dan Bolmong. Nah, di sini melalui pembuatan blog ini, ya, kita sudah dapat mengatur secara sedemikian rupa, secara rapi, sehingga nanti baik panitia pelaksana maupun peserta yang kita libatkan di dalam pelaksanaan Leader Forum ini dapat dengan mudah mengakses informasi. Tadi kita sudah lihat bahwa ciri utama dari revolusi industri ini adalah kecepatan pemrosesan data dan penyediaan informasi. Nah, kalau ini kita lakukan secara manual, sudah tentu tidak memungkinkan dalam kondisi pandemi semacam ini. Sehingga melalui penggunaan website ini, ya, kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang terkait, seperti misalnya database, saya mengatakan kepada pimpinan Leader Impact, Pendeta Joni dan beberapa yang lain, bahwa untuk bisa mudah kita menganalisis data, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini di akhir tahun, atau sesuai dengan kalender kegiatan yang kita lakukan, maka tidak mungkin tanpa kita mendata semua peserta dan pembicara dan juga tim kerja. Sehingga melalui situs ini dalam yang berbentuk blog,
ya, melalui situs ini yang berbentuk blog, kita mendata semua peserta, sehingga yang ada di bayangan saya adalah sampai pada akhir program khusus untuk Leader Forum, kita dapat mudah mengevaluasi siapa saja peserta, kegiatan apa saja yang dilakukan, siapa saja mereka, apa jabatan mereka, apa instansi mereka. Lalu kita juga memiliki database tentang nomor HP mereka, email mereka, sehingga ke depan kita dapat dengan mudah mengorganisir pelayanan, menjangkau mereka. Karena ada banyak kurikulum dalam bidang pelayanan leader impact dari LPMI yang harus kita jalankan melalui bidang pelayanan ini. Ya, oke. Bapak Ibu, itu contoh, sehingga dengan terbentuknya website ini, maka kami sebagai penyelenggara itu mudah. Kita bisa update itu kapan saja kita mau. Informasi yang perlu kita tambahkan, kita mudah mengupdate-nya, sehingga mudah bagi kita untuk menjalankan program ini. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Lalu kemudian, karena saya bilang lagi bahwa saya lebih menekankan kepada aplikasi praktis, saya tunjukkan lagi yang berikut. Ya, ini saya ingat bahwa waktu saya mengikuti S2 di Bogor tahun 91, saya jatuh sakit, bahkan saya sudah memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan studi. Saya akan cuti akademik dan segera pulang ke Manado. Tapi saya suruh istri saya, lagi hamil lagi waktu itu, ya, untuk carikan buku yang dapat membantu saya dari persoalan ini. Maka didapatlah buku-buku, dan penulisnya adalah seorang hamba Tuhan dari Amerika, namanya Kenneth Hagin. Ya, oleh karena itu anak saya yang lahir waktu itu, ibunya sedang hamil dia waktu saya sakit, saya beri nama Kenneth. Sekarang anak saya itu sudah umur 28 tahun, dan sekarang menjadi dosen IT di Universitas Samratulangi Manado. Nah, saya mendapatkan berkat yang luar biasa dalam buku-buku yang ditulis oleh hamba Tuhan ini, terutama menyangkut kesembuhan ilahi. Ya, karena itu saya pikir bagaimana caranya supaya kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka saya tuangkan itu dalam sebuah blog, ya. Ini yang saya tuliskan tentang kesaksian itu, dan blog ini akan dilanjutkan dengan kesaksian-kesaksian yang lain. Ya, tapi saya tidak akan menyebutkan atau menjelaskan tentang kesaksian ini. Tapi maksud saya bahwa dengan tulisan ini, artikel ini, itu bisa menjadi berkat bukan saja bagi keluarga saya, bukan saja bagi anak-anak saya, tapi menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang yang bisa membaca atau browsing di internet. Ya. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan yang lain, ya. Oke. Ya, yang berikut Ibu Bapak saya akan tunjukkan. Ya, berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, ada salah satu buku dari hamba Tuhan ini, Kenneth Hagin namanya, yaitu mengenai renungan harian atau santapan iman. Saya pikir bagaimana supaya santapan iman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saya tuangkan itu dalam bentuk blog, ya. Ini saya bisa tunjukkan dalam bentuk blog, sehingga menjadi berkat bagi siapapun, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Tapi saya awali dulu dengan harus membaca bahwa ini adalah ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Kenneth Hagin dan seterusnya, karena beliaulah yang menulis itu, sehingga kita menghargai copyright dari beliau. Sehingga dengan cara seperti ini, maka menjadi mudah bagi siapapun, terutama
keluarga saya atau orang-orang dekat saya untuk mencari, misalnya di sini, misalnya untuk hari ini, saya sudah buat untuk 1 tahun punya, misalnya untuk hari ini tanggal 9 Agustus. Ya, maka kita peroleh renungan untuk 9 Agustus. Sehingga dengan cara seperti ini, maka itu akan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Karena dengan internet begini, maka bisa dibaca bukan hanya orang Indonesia, tapi juga seluruh orang di muka bumi ini. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya, saya tunjukkan juga ya, yang berikut. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi sebetulnya ya. Ini dari hamba Tuhan dari Singapura, ya, Jesse Prince. Latar belakangnya ini sebetulnya saya sudah cukup puas tadi menaruh dalam jaringan internet renungan harian yang menjadi berkat. Tapi waktu istri saya meninggal bulan Desember yang lalu, tanggal 8 Desember, saya menyaksikan salah seorang anak saya, anak yang sulung. Sangat terpengaruh dengan dipanggil oleh Tuhan ibunya. Dan saya melihat bahwa jawaban dari persoalan yang saya hadapi ini, terutama pergumulan dari anak saya, adalah firman Tuhan. Dan saya melihat bahwa hamba Tuhan ini, tulisannya itu betul-betul memberikan kekuatan. Sehingga saya terdorong lagi dalam waktu 24 hari. Saya membuat ini, sehingga misalnya tanggal 9, ya, 9 Agustus, ya, kita dapat ini. Yang paling utama memotivasi membuat ini sebetulnya adalah keluarga saya sendiri. Terutama waktu meninggalnya istri saya. Sehingga saya sangat berharap bahwa anak-anak saya dikuatkan dalam iman. Ketika mereka mengetahui bahwa anugerah Tuhan, ya, kasih karunia anugerah Tuhan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Dan saya bersyukur bahwa anak saya itu sudah pulih sekarang, dan saya berharap dia akan terus bertumbuh dalam iman. Dan dengan seperti ini, maka saya yakin akan menjadi berkat bukan saja bagi keluarga saya. Ya. Oke, saya lanjut. Ya, minta maaf Bapak Ibu, saya lebih banyak menunjukkan seperti saya bilang di awal dari pengalaman saya secara pribadi untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada Bapak Ibu betapa pentingnya kita menggunakan teknologi digital ini. Ya, yang berikut saya sampaikan tentang, ini adalah rumah digital saya sebagai seorang dosen di Unima. Ya, saya sudah membuatnya baru 2 tahun lalu sebenarnya, saya membuatnya. Dan melalui rumah digital saya ini, saya bisa mengatur banyak hal dalam posisi saya sebagai salah seorang guru besar di Unima. Salah satu yang saya buat, misalnya ada blended learning, yang saya yakin itu juga bagus digunakan oleh gereja dan lembaga. Karena dalam kondisi pandemi semacam ini kita sangat terbatas. Sehingga ada mungkin materi-materi pendidikan, keagamaan, atau katekisasi misalnya bagi calon CD, yang kita tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan dengan menggunakan e-learning. Nah, di dalam page ini saya menjelaskan tentang e-learning yang sering digunakan, ya, dan saya berharap itu bisa juga digunakan oleh gereja, lembaga, dan kita secara pribadi. Ada macam-macam
e-learning ya, seperti Edmodo, lalu kemudian ada lagi Schoology, ada lagi Google Classroom, dan banyak yang lain. Tapi ini yang sering digunakan ya, termasuk Moodle yang banyak digunakan di perguruan tinggi, platform Moodle sebagai e-learning. Ya, mungkin kita bisa melihatnya itu selanjutnya. Lalu ya masih sebagai seorang majelis gereja, saya sudah periode ke-6 ya, ini sebagai majelis di gereja kami, Gereja Masihi Injili di Minahasa. Dengan web seperti ini, saya tunjukkan misalnya, ya karena kita sering memimpin ibadah kapan saja, supaya kita tidak perlu membawa cetakannya, tata gereja misalnya, dan seterusnya, saya sudah menaruh itu di internet, tata cara ibadah misalnya. Dan sudah dilengkapi dengan lagu-lagunya, sehingga kapan saja saya buka, yang penting ada koneksi internet. Lagu-lagunya sudah tersedia, kita tinggal membukanya, ya. Tinggal membukanya, lagu-lagu saya sudah siapkan. Tentu memudahkan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Lalu beberapa kesaksian misalnya saya sudah tunjukkan tadi juga, saya taruh di website ini. Kemudian saya juga melihat bahwa saya memang awam ya, bukan seperti Bapak Ibu pendeta yang memang berlatar belakang teologi. Walaupun saya sendiri dalam pengalaman pribadi sudah menguji 60 orang lebih dalam ujian S3 teologi dan pendidikan agama Kristen, ujian nasional bersama Dirjen Bimas Kristen Protestan di salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Stakam ya. Stakam saya sering diundang untuk menguji ujian nasional dan sudah lebih dari 60 orang saya uji ya. Nah, sebagai seorang awam, tapi karena sebagai majelis gereja, saya berpengalaman bahwa waktu mempersiapkan khotbah, saya juga merasa lebih dalam memahami ketika saya membanding-bandingkan itu dengan terjemahan yang lain. Karena banyak terjemahan Alkitab kan, mulai dari ada King James Version, ada American Standard, ada Basic Bible, ada lagi New English Translation, banyak ya. Dan pengalaman saya, walaupun saya seorang yang awam, ketika saya membanding-bandingkan, ternyata saya mendapat pemahaman yang lebih komprehensif ya. Contoh saya berikan di sini misalnya, ya ini ya, misalnya, ya Filipi 4 ayat 13, jadi saya beri nama itu My Bible Golden Verses, jadi ayat-ayat emas saya taruh, dan sudah tertera terjemahan-terjemahannya, ya, ada New English Translation, King James Version, American Standard, World English Bible, Basic English Bible, Amplified Bible, The Message Bible, lalu kemudian terjemahan barunya. Sehingga saya mudah membanding-bandingkannya, dan saya mendapat pemahaman yang lebih mendalam. Dan dengan cara seperti ini kita bisa memberikan catatan-catatan khusus kepada kata-kata kunci tertentu yang kita butuhkan. Ya, nah, itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, ya. Nah sekarang sudah pasti Bapak Ibu tentu ya, sudah sebagian dari kita pasti sudah ada ya, website gereja, lembaga pasti sudah ada. Tapi sebetulnya saya lebih menjuruskan kita bahwa kita perlu punya tim IT. Tapi paling tidak sebagai leader, sebagai hamba Tuhan, kita pun harus memiliki kemampuan, keterampilan yang berkaitan dengan pembuatan website ini atau blog ya, karena memudahkan kita. Misalnya satu saat ya, mudah-mudahan kondisi pandemi ini cepat berakhir, satu saat kita pergi ke luar daerah lalu tidak bisa dari tempat ya, kita bisa bekerja walaupun kita
ada di luar daerah, kita bisa mengedit kembali atau memberi informasi-informasi baru di website kita, website pribadi kita, website gereja atau lembaga dan seterusnya. Ya, kalau kita punya keinginan, bagi Bapak Ibu terutama yang belum ya, ternyata sudah ada layanan free, ya, website Builder for Christian, ya, itu free ini. Nah, saya sudah coba membuatnya gampang ini, builder untuk websitenya orang Kristen ini, itu menggunakan platform yang terkenal digunakan sekarang, yaitu WordPress. Jadi kalau Bapak Ibu yang terbiasa dengan WordPress, itu mudah kita menggunakannya. Contoh, saya memang baru mendapatkan itu beberapa minggu yang lalu. Seperti ini misalnya, saya sedang isi dalam format yang dari dari Christian Center tadi, website Builder for Christian. Kita bisa manfaatkan, itu free. Ya, saya mencoba mencari informasi, ternyata di situ tidak dibatasi. Tidak dibatasi kalau yang berbayar kan, atau misalnya Google saja, Google yang seperti blogger misalnya, ya, itu kan kita dibatasi cuma sampai kapasitas kita 16 giga kalau saya tidak salah. Tapi 16 giga itu juga kan sudah sangat besar itu. Kalau penggunaan yang tidak membutuhkan dokumen-dokumen yang memiliki membutuhkan memori yang besar, ya. Nah, itu Bapak Ibu apa yang saya boleh sampaikan berkaitan dengan judul yang saya sampaikan, yaitu website, ya, ada harus tambah website sebagai rumah digital dalam pelayanan gereja dan lembaga di era revolusi industri 4.0. Ya, dengan materi ini saya berharap Bapak Ibu bisa terdorong, bisa termotivasi untuk mulai mengubah mindset bahwa dunia digital sekarang sudah dunia kita. Sehingga mau atau tidak mau kita harus masuki. Dan untuk itu ya dengan mengubah mindset kita tentang pentingnya itu, tidak lagi mindset lama dengan mesin ketik misalnya. Sampai sekarang di gereja saya sendiri masih tetap ya, itu tetap dibutuhkan Bapak Ibu, tapi tentu dalam situasi-situasi tertentu. Tapi pada umumnya dengan dunia sekarang kita sudah harus memasuki dunia digital itu. Nah, Bapak Ibu, demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ya paling tidak memberikan motivasi kepada Bapak Ibu tentang pentingnya kita sekarang memasuki dunia digital, supaya panggilan kita sebagai gereja, sebagai lembaga, sebagai pribadi akan menjadi lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Pendeta Joni. Oke, terima kasih Profesor Dr. Roles Palilingan, dan saya memang minta agar supaya tolong berikan contoh-contoh, dan ternyata dia punya banyak contoh untuk kita. Walaupun itu menurut Pak Adin baru bermain di level 1, 2, 3, itu bagus dan luar biasa. Tapi untuk ke level 4 kita harus lewat itu 1, 2, 3. Tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak melewati 1, 2, 3. Kalau level 1, 2, 3 aja kita tidak bisa lakukan, bagaimana kita mau masuk ke level yang keempat? Ya. Jadi saya bersyukur karena combine informasi yang diberikan, saya yakin percaya ini akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang saya bersyukur untuk hal itu. Bapak Ibu, kita sudah lewat waktunya, tetapi saya mungkin minta tambah sedikit karena kita ada banyak chatting yang masuk, dan saya kira kita harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian dijawab oleh para fasilitator, lalu kemudian nanti terakhir Pak Ketua Umum kita akan menyampaikan kata-kata terakhir, khususnya pesan-pesan bagi kita ke depan. Oke, saya silakan kepada Pak Heri Aleng untuk memimpin bagian ini. Silakan Pak Heri. Dan untuk pertanyaan
selanjutnya ditujukan kepada Bapak Roles Palilingan untuk kendala yang kita hadapi secara gereja di dalam melek teknologi. Sebetulnya hal-hal apa saja yang mendasar yang menyebabkan sehingga gereja ini banyak yang belum melek teknologi. Karena dengan adanya era digitalisasi saat ini, kita dipaksa melalui COVID-19, kita dipaksa untuk masuk dalam transformasi digitalisasi. Nah, ada beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah pada saat ini. Kira-kira kendala-kendala apa yang sebetulnya yang menghambat gereja-gereja untuk melek atau malu-malu dalam istilahnya yang digunakan oleh Pak Adrin, malu-malu untuk masuk dalam dunia digitalisasi ini. Terima kasih, Pak. Lagi mute, Prof. Oke. Ya, terima kasih Pak Heri. Untuk menjawab hal itu, dari pengalaman saya pribadi di dunia kampus sebagai dosen dan di gereja sebagai majelis, dan juga di dalam kerjasama atau mitra salah satu lembaga yang saya sudah bermitra sejak masih mahasiswa, itu Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kita mengevaluasi bahwa sebetulnya yang tanda kutip belum melek teknologi itu biasanya yang sudah usia-usia 50-an ke atas. Ya. Tapi kalau yang itu berlaku juga bagi dosen-dosen. Banyak dosen-dosen yang kewajiban bagi kita untuk menggunakan teknologi digital ini, banyak yang sudah tidak sanggup lagi, mungkin karena usia juga sudah tidak tahan menghadapi screen, cahaya dari HP atau dari laptop, ya, PC dan seterusnya. Tetapi yang usia 50-an ke bawah itu biasanya sudah melek, ya. Kalau yang di atas itu biasanya cuma sampai sebatas WA, sebatas Facebook, ya. Kalau bahasa Manado bilang, ya cuma mau suka mejeng. Sorry, ini kalau bahasa Manado bilang, ya. Tapi faktanya seperti itu. Nah, menurut saya bagaimana caranya supaya jemaat kita melek teknologi? Sudah disampaikan sangat komplit sebetulnya oleh Pak Insinyur Aldrin Purnomo tadi. Kita bersyukur mendapat kesempatan mendengarkan dari beliau. Ya, memang harus dimulai dari mengubah mindset. Kalau tidak mengubah mindset, maka contoh misalnya di gereja saya, ya saya sudah sering kali menyampaikan tentang bagaimana kita harus menggunakan teknologi ini. Tapi kalau badan pekerja misalnya, contoh kalau di gereja kami Gemim, kalau badan pekerja yang usia 50-an tidak memahami atau ya sulit. Tapi kalau mereka sudah paham, mindsetnya sudah berubah, itu sudah tentu program-program gereja termasuk penggunaan website itu akan lebih intens. Sehingga semakin hari jemaat itu akan semakin melek teknologi. Bagaimana melek kalau misalnya seperti Pak Aldrin bilang tadi, ya ibadah cuma sebatas kita menggunakan Zoom, menggunakan YouTube dan seterusnya. Itu jemaat seperti lebih bersifat pasif, ya. Tapi kalau melek itu sudah dimulai dari pimpinan gereja, maka sudah tentu program-program yang lain akan menggunakan teknologi digital.
Nah, kalau sudah menggunakan sesering mungkin menggunakan teknologi digital, maka sudah pasti secara bertahap jemaat akan semakin melek teknologi. Karena tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Itu tentu butuh proses. Ya, pengalaman saja saya terlibat di Leader Impact LPMI, ya saya mengalami itu. Saya merasakan teman-teman yang masih butuh terus belajar, masih terus butuh untuk mengubah mindsetnya supaya kita lebih familiar dan dengan demikian lebih mudah menggunakan aplikasi-aplikasi, software-software yang merupakan produk dari pilar-pilar utama teknologi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Aldrin tadi. Itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir untuk Pak Prof. Ya. Ada beberapa yang saya rangkum ini. Mengapa triple six ini sering dikaitkan dengan digitalisasi? Apa yang menyebabkan sehingga banyak dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan, dari kalangan-kalangan Kristiani sering mengkait-kaitkan dengan digitalisasi? Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, saya sebetulnya cuma menambahkan saja yang sudah dijelaskan oleh Pak Aldrin tadi. Ya, sebetulnya penyebabnya adalah kekurangpahaman dari anggota jemaat. Seperti penjelasan Pak Aldrin kan sangat jelas ya. Yang chip itu sampai seukuran kuku, apa mungkin itu ada di dalam cair? Vaksin itu cair kan, dalam cair. Nah, tapi karena pemahaman mereka yang keliru tentang hal itu sampai memahami secara keliru juga, seperti vaksin sekarang yang tidak terkait sebetulnya dengan itu, walaupun Pak Aldrin tadi sudah bilang itu sangat mungkin ke depan misalnya chip itu ukurannya menjadi lebih kecil dan bisa ditanam di tubuh orang. Tapi khusus untuk yang vaksin yang cair ini kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Itu sudah dijelaskan oleh pakar di bidang itu Pak Aldrin tadi. Jadi menurut saya ya itu karena pemahaman yang kurang pas, sehingga ya jawaban atas itu ya semakin melek, semakin paham teknologi sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam pemahaman yang keliru. Terima kasih Pak Heri. Ya, baik. Semua pertanyaan sudah selesai, walaupun kami tetap membuka pertanyaan-pertanyaan di luar ini. Dan terakhir, kami menyampaikan request dari peserta. Yang pertama buat Bapak Aldrin, apakah Bapak bersedia memberikan atau men-share materi-materi yang sudah disampaikan? Dan yang kedua, request buat Prof. Palilingan, apakah Bapak bersedia memberikan tutorial pembuatan web yang seperti yang Bapak paparkan dalam penyampaian materi tadi? Ya. Itu yang terakhir, Pak. Ya. Saya permisi Pak Prof, saya jawab dulu ya Prof. Sebenarnya begini, saya memang materi-materi seperti ini sebenarnya bisa saya share ya. Cuman ada seperti saya bilang tadi di disclaimer di halaman depan itu ada beberapa yang saya tidak bisa kirimkan. Jadi mohon tolong jangan di screenshot tadi karena saya panggilan pelayanan saja saya ingin membagikannya. Nah, sebenarnya saya menulis sebuah jurnal yang dipublish di salah satu jurnal teologi ya tentang ini ya, strategi untuk bagaimana gereja seperti poin-poinnya sama 7 poin, tetapi recommendation di bagian belakang itu tidak ada. Nah, saya pikir lebih baik saya bagikan saja paper jurnal saya ya, Bapak Ibu bisa melihatnya di sana supaya Bapak Ibu bisa lihat bahwa saya juga
melakukan analisis, ya Pak Prof juga tadi melakukan kutipan-kutipan, dan itu sebagai orang akademik kami harus memiliki basis akademik dari kutipan source yang terakreditasi, benar-benar terpakai dari jurnal-jurnal dan informasi yang sifatnya sudah divalidasi. Dan saya pikir nanti saya kirimkan saja jurnal saya itu, jadi Bapak Ibu bisa membacanya. Karena seperti Prof. Roles tadi mengatakan bahwa yang paling penting itulah mindset. Ya, kalau saya kasih slide saya kepada Bapak dan Ibu, terus Bapak Ibu lupa ini apa yang diomongin di slide ini, kan sama saja. Mindset kita tidak bisa berubah. Tapi kalau Bapak Ibu baca jurnal, baca paper, ya Bapak bisa lihat bahwa ada aliran cerita yang Bapak bisa lihat bahwa oh iya, makanya kenapa mindset kita perlu berubah seperti yang diutarakan oleh Prof. Roles tadi. Saya pikir saya akan kirimkan paper saya nanti, Bapak Ibu bisa bahkan saya bisa kasih linknya untuk mendownload dari jurnal yang sudah dipublish ya. Saya kira itu saja. Silakan Prof. Terima kasih Pak Aldrin. Ya. Oke, makasih Pak Aldrin, Heri, makasih. Ya, untuk pertanyaan tadi, kita ini kan diberkati untuk menjadi berkat. Ya, jadi apapun yang kita peroleh, karena kita bilang tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi kalau ada sedikit talenta atau kemampuan yang ada pada saya dan dibutuhkan oleh Bapak Ibu, mengapa tidak? Ya, malah kita kan seperti tujuan kita mengadakan seminar ini, pada akhirnya kita membentuk komunitas IT di PGLII ini, ya. Nah, kita berharap kalau itu bisa terbentuk, ya kita bisa memberikan sharing-sharing untuk memberikan tutorial misalnya. Ya, saya juga semua anak saya dosen, ya, dosen, dan selama ini kalau saya menangani satu kegiatan dan mengharuskan saya menggunakan teknologi digital ini, saya selalu meminta masukan dari anak-anak saya, yang 2 dosen di Unima dan satunya dosen di Unsrat. Ya, tadi pun materi saya meminta masukan dari anak-anak. Itu mereka menjadi tim bagi saya. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan, itu pasti kami akan bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu mungkin dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Aldrin dan terima kasih Pak Prof. Kami kembalikan ke moderator. Wow, luar biasa interaksinya, luar biasa materinya, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya, dan khususnya untuk materi, terima kasih. Sekali lagi apa yang sudah di-share, karena ini menyangkut yang penting, lebih baik kita ambil screenshot dan sebagainya, tetapi tunggu saja jurnalnya karena langkah-langkahnya ada di sana. Oke, saya kira ada banyak hal yang kita pelajari. Kita sudah lewat setengah jam. Saya komitmennya lewatnya hanya 15 menit. Ini kita sudah lewat setengah jam. Namun saya mau menyampaikan, mari kita kasih aplaus kepada pembicara kita dengan secara virtual gitu ya, kita kasih jempol aplaus ke mereka, dan terima kasih untuk kedua hamba Tuhan ini. Oke, saya tahu mereka sekarang ini masih di kantor. Saya mikir, waduh, semestinya banyak di lembaga, tetapi karena ini jam kerja, jadi mereka masih di kantor, hanya sedikit yang bisa gabung. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mungkin Pak Adin kasih satu kalimat sebagai closing statement dengan Pak Prof. Roles. Sesudah itu kita akan mendengarkan hal-hal yang mau disampaikan oleh Ketua Umum kita, Pendeta Dr. RB Rory, ya, apa yang mau ke depan. Sesudah itu kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Roy Kemenayang. Oke, silakan Pak Aldrin, Pak Roles, kemudian Pak Rory. Ya, saya permisi duluan, Prof. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu, saya tidak memperpanjang lagi informasi saya hanya berpesan kepada Bapak dan Ibu. Kita punya tugas yang sangat-sangat berat menjelang datangnya industri 4.0. Dalam dunia industri yang berubah ini, dunia yang berubah ini, amanat agung tetap menjadi tugas kita untuk kita menjalankannya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita memiliki cara berpikir yang berubah, strategi yang berubah, dengan misi yang sama, dengan Tuhan yang tidak pernah berubah. Jangan tunggu Bapak dan Ibu, jangan tunggu. Waktu berjalan terus, bahkan makin dipercepat. Jangan sampai Bapak Ibu baru sadar, setelah nanti semuanya sudah terjadi, Bapak Ibu baru melakukannya, dan Bapak Ibu tidak akan pernah kembali lagi ke titik yang kita bicarakan hari ini. Baik Bapak Ibu, terakhir, selamat berjuang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Amin, terima kasih. Prof. Roles. Oke, ya. Terima kasih Pak Pendeta Joni. Kita sungguh bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengar dari hambanya yang luar biasa, Pak Insinyur Aldrin Purnomo, sehingga betul-betul kita terbuka wawasan kita untuk melihat pentingnya dunia digital dalam pelayanan gereja, lembaga, dan pribadi sebagai hamba Tuhan. Dan saya juga sudah memberikan secara praktis, dan karena itu biarlah dua materi yang kita pelajari pada sore hari ini betul-betul terus mendorong kita untuk mengubah mindset kita, sehingga dengan mengubah mindset maka segala kegiatan, keputusan, kebijakan yang kita lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai lembaga, sebagai gereja akan mengarah ke dunia digitalisasi itu, sehingga membuat kita semakin familiar, dan karena itu kita akan melayani lebih efektif, lebih cepat, dan lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Prof. Roles. Saya ingat dulu waktu mahasiswa, setelah dia tamat, kamu jadi staf LPMI saja ya. Kemudian mereka datang dengan waktu itu pacarnya, belum menikah itu, kami melayani lewat profesi. Dan saya menghargai, ternyata akhirnya kita bisa duduk bersama, menjadi hamba Tuhan, yang satu lewat profesi, yang satu full time. Oke, terima kasih. Amin.